Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang vektor di ruang 2 dimensi dan 3 dimensi. Perkenalkan, nama saya Fawad Nurzaman Hakim, NPM 1906043. Nama saya Yayu Siti Wahyuni, NPM 1906040. Nama saya Edward Permana, NPM 1906135. Nama saya Hilda Putri Ardariska, NPM 1906129. Saya Lutfi Abdurrahman Nasir dengan NPM 1906144. Definisi vektor. Poin pertama, skalar atau luas, panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak tertentu. Poin kedua, vektor atau gaya, percepatan, berat, kecepatan, dan lain-lain merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak dan arah tertentu. Poin ketiga, vektor disajikan secara geometris sebagai ruas garis berarah atau panah dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Poin keempat, arah panah menentukan arah vektor dan panjang panah menentukan besarnya vektor. Vektor secara geometris. Poin 1, ekor dari panah disebut titik pangkal vektor. Poin kedua, ujung panah disebut titik ujung vektor. Poin ketiga, vektor ditulis dalam huruf kecil, sedangkan skalar ditulis dengan huruf kecil miring. Poin keempat, jika pi menyatakan ruas garis berarah dari A ke B, maka ditulis dengan lambang pi sama dengan AB. Panjang vektor U dinyatakan dengan nilai mutlak U dan panjang vektor AB dinyatakan dengan nilai mutlak AB. Poin kelima, vektor digambarkan oleh ruas garis yang dilengkapi dengan anak panah. Panjang ruas garis sebagai perwakilan dari besar vektor, sedangkan anak panah menunjukkan arah dari vektor. Sebuah vektor dimulai dari titik awal atau initial point dan diakhiri oleh titik akhir atau terminal point. Komponen-komponen vektor menentukan besar dan arah vektor. Misal, pada R⁻², vektor V sama dengan 2,3, berarti dari titik awal bergerak 2 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke atas. Pada R⁻3, misalkan, sebuah vektor V sama dengan 3, 4, min 2, berarti dari titik awal bergerak 2 satuan ke depan, atau X positif, 4 satuan ke kanan, Y positif, dan 2 satuan ke bawah, Z negatif. Norma vektor. Panjang suatu garis dapat diperoleh dengan menggunakan aturan Pythagoras. Karena vektor adalah ruas garis berarah, maka panjang vektor baik di R⁻² maupun R⁻3 dapat diperoleh dengan rumus yang sama. Norma atau panjang vektor V sama dengan V1, V2, V3 didefinisikan oleh norma dari V sama dengan akar V1 pangkat 2 tambah V2 pangkat 2 tambah V3 pangkat 2. Berdasarkan definisi di atas, jika norma dari V sama dengan 0, maka norma dari V sama dengan 0. Dan jika V vektor satuan, maka norma dari V sama dengan 1. Begitu pula dengan vektor basis, norma dari I sama dengan 1, norma dari J sama dengan 1, dan norma dari K sama dengan 1. Misalkan A sama dengan 3, min 5, 10, maka norma dari A sama dengan akar 9 tambah 25 tambah 100 sama dengan akar 134. Aritmatika vektor. Penjumlahan. Diberikan vektor A sama dengan dalam kurung A1, A2, A3 dan B sama dengan dalam kurung B1, B2, B3. Vektor-vektor di R⁻3, maka penjumlahan A dan B didefinisikan oleh A tambah B sama dengan
dalam kurung A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Aritmatika vektor pengurangan. Diberikan vektor A sama dengan dalam kurung A1, A2, A3 dan B sama dengan dalam kurung B1, B2, B3. Maka pengurangan A oleh B didefinisikan oleh A kurang B sama dengan A tambah dalam kurung min B sama dengan dalam kurung A1 tambah min B1, A2 tambah dalam kurung min B2, A3 tambah dalam kurung min B3 sama dengan dalam kurung A1 kurang B1 dalam kurung A2 kurang B2 A3 kurang B3. Aritmatika vektor perkalian skalar vektor. Jika V sama dengan dalam kurung V1, V2, V3 adalah vektor tak strip 0 dan K adalah bilangan real tak strip 0, maka hasil dari KV didefinisikan oleh KV sama dengan K dalam kurung V1, V2, V3 sama dengan dalam kurung KV1, KV2, KV3. Secara geometris, hasil kali KV adalah vektor yang panjangnya K kali panjang V yang arahnya sama dengan V jika K lebih besar dari 0 dan berlawanan arah dengan V jika K lebih kecil dari 0. Misalkan suatu vektor dr kuadrat A sama dengan 2,4, hitunglah 3A, 1/2A, dan min 2A, dan gambarkan keempat vektor tersebut ke dalam suatu sistem koordinat. 3A sama dengan 6, 12. 1/2A sama dengan 1, 2. Min 2A sama dengan min 4, min 8. Vektornya dapat dilihat seperti gambar di bawah. Contoh soal pertambahan vektor. Misalkan U sama dengan 1, 2, 3, V sama dengan 2, min 3, 1, dan W sama dengan 3, 2, min 1. Vektor-vektor di R pangkat 3, maka U tambah V tambah W sama dengan 1 tambah 2 tambah 3,2 tambah min 3 tambah 2,3 tambah 1 tambah min 1 sama dengan 6, 1, 3. Pengurangan vektor. Misalkan U sama dengan 1, 2, 3, V sama dengan 2, min 3, 1, dan W sama dengan 3, 2, min 1. Vektor-vektor di R pangkat 3, maka U min V min W sama dengan 1 min 2, 1 kurangi 2, kurangi 3, 2 kurang min 3, kurang 2, 3, kurang 1, kurang min 1 sama dengan min 4, 3, 3. Berdasarkan definisi ini, komponen-komponen dari vektor yang titik awalnya bukan titik asal, misalkan A, A1, A2, A3, dan titik ujung B, B1, B2, B3, sehingga A sama dengan vektor OA sama dengan A1, A2, A3, dan B, vektor OB sama dengan B1, B2, B3 adalah vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA sama dengan B min A sama dengan B1, B2, B3 min A1, A2, A3 sama dengan B1 min A1, B2 min A2, B3 min A3. Sifat-sifat vektor. Sifat vektor R2 dan R3 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Jika U, V, W merupakan R2 atau R3 dan K1 skalar bilangan real, berlaku A. U tambah V sama dengan V tambah U atau kumulatif. B. U tambah V tambah W. U tambah V tambah W sama dengan U tambah V tambah W atau hukum asosiatif. Yang C. U tambah O sama dengan
O tambah U sama dengan U. Anggota identitas. DU tambah min U sama dengan min U tambah U sama dengan 0. Inverse anggota. K dikali U tambah V sama dengan K dikali U tambah K dikali V. Distributif terhadap skalar. F K tambah L dikali U sama dengan K dikali U tambah L kali U. Distributif terhadap skalar. K dikali L dikali U sama dengan K dikali L kali U. Asosiatif perkalian dengan skalar. H 1 dikali U sama dengan U. Perkalian dengan skalar 1. Hasil kali titik. Jika U dan V adalah vektor-vektor di ruang 2 dan ruang 3, maka theta adalah sudut di antara U dan V. Maka perkalian titik dot product atau perkalian dalam Euclides U kali V didefinisikan oleh U kali V norm U norm V cos theta jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0. Lalu jika U sama dengan 0 atau V sama dengan 0, seperti gambar di bawah ini. Misalkan U sama dengan 0,0,1 dan V sama dengan 0,2,2, sedangkan sudut di antaranya adalah 45 derajat. Maka U kali V sama dengan norm U, norm V, cos 45 derajat sama dengan akar 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 dalam kurung 0 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 dalam kurung 1 per akar pangkat 2 sama dengan 2. Sifat-sifat perkalian titik. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di ruang 2 atau ruang 3 dan K adalah skalar, maka terdapat sifat-sifatnya. Yang pertama, U kali V sama dengan V kali U. Yang kedua, U kali dalam kurung V tambah W sama dengan U dikali V tambah U kali W. Yang ketiga, K dalam kurung U kali V sama dengan dalam kurung KU dikali V sama dengan U dikali K dikali V. Yang keempat, V dikali V lebih besar daripada 0 jika V tidak sama dengan 0 dan V dikali V sama dengan 0 jika V sama dengan 0. Proyeksi vektor. Dua vektor yang titik asalnya berhimpit dapat menghasilkan vektor lain yang dinamakan proyeksi vektor. Contohnya seperti pada gambar di samping. Misalkan A dan B berhimpit di titik asalnya. Jika dari titik ujung B ditarik garis menuju A, sedemikian hingga tegak lurus A diproyeksikan terhadap A, maka vektor yang dapat dibuat dengan titik asal yang sama dan berujung di titik di mana B diproyeksikan pada A dinamakan vektor proyeksi B terhadap A. Vektor ini disebut juga proyeksi ortogonal B pada A. Dengan cara yang sama dapat diperoleh vektor proyeksi A terhadap B. Vektor proyeksi B terhadap A dinotasikan dengan proy A, B. Vektor proyeksi A terhadap B dinotasikan dengan proy A, B. Teorema proyeksi ortogonal. Jika U dan V adalah vektor di ruang 2 atau ruang 3 dan keduanya bukan vektor 0, maka terdapat rumus sebagai di bawah ini. Perkalian silang vektor. Jika U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor di ruang 3, maka perkalian silang U kali V didefinisikan oleh U kali V sama dengan U2 V3 dikurangi U3 V2, U3 V1 dikurangi U1 V3, U1 V2 dikurangi U2 V1, atau dalam notasi determinan bisa dibentuk sebagai
seperti gambar di bawah. Rumus di atas dapat dibuat pola yang mudah diingat ke dalam bentuk matriks bentuk 2 kali 3. Komponen pertama dari U kali V adalah determinan matriks tersebut setelah kolom pertama dicoret. Komponen kedua adalah negatif dari determinan matriks setelah kolom kedua dicoret. Dan komponen ketiga adalah determinan matriks setelah kolom ketiga dicoret. Misalkan U sama dengan dalam kurung 1,2, min 2 dan V sama dengan dalam kurung 3,0,1 maka dapat dibentuk dalam matriks seperti pada digambar. Dengan menggunakan definisi ataupun dengan mempraktekkan aturan ini dapat diperoleh hasil berikut seperti pada digambar. Perkalian silang U dikali V dapat dinyatakan secara simbolis dalam bentuk determinan 3 kali 3. Bentuk determinan matriksnya seperti pada gambar di bawah. Yang selanjutnya itu hubungan perkalian silang dengan titik. Perkalian silang U kali Pi dapat dinyatakan secara simbolis dalam bentuk determinan 3 kali 3 ya. Seperti gambar ada ya, dimana U kali Pi sama dengan dalam kurungnya I JK, di bawahnya U1, U2, dan selanjutnya U3. Lalu di bawahnya ada V1, V2, dan P3 yang sama dengan U2, U3, P2, P3, yaitu matriks dikali I dikurangi matriks U1, U2, U3, P1, I3, J ditambah matriks U1, P1, U2, dan V2K. Yang selanjutnya itu adalah sifat-sifat perkalian silang, dimana sifat-sifatnya yaitu yang pertama, dimana ini jika U dan V-nya pada vektor 3 dimensi ya. Yang pertama ada U dikali V yang sama dengan akan menjadi negatif U kali V kali U. Yang kedua yaitu U kali V tambah W akan menjadi U kali V ditambah U kali W. Lalu yang ketiga ada dalam kurung U tambah V dikalikan dengan W, maka akan sama dengan U kali W ditambah V kali W. Lalu yang keempat ada K dalam kurung U kali V, maka akan sama dengan dalam kurung K dikali U dikali V atau U dikali K kali V. Lalu yang kelima ada U dikali 0, maka sama dengan 0 dikali U yang hasilnya akan 0. Lalu yang F yang keenam ada U kali U akan hasilnya juga 0. Lalu yang ketujuh dimana U dikali dalam kurung V kali W, maka sama dengan U kali V dikali W dalam matriks 3 kali 3 ya. Lalu yang selanjutnya ada tentukan apa ketika vektor A sama dengan 1,4 dan 7. Lalu yang B-nya ada 2, 1, 4, dan C-nya 0, 9, 18. Terletak pada satu bidang pada vektor 3 dimensi atau tidak. Ya, langsung kita kerjakan saja, yaitu mana rumusnya itu B kali C. Langsung kita tentukan determinannya yang hasilnya adalah 0. Lalu yang selanjutnya ada penerapan vektor. Di dalam game vektor digunakan untuk menyimpan posisi, arah, dan kecepatan suatu objek. Dapat dilihat dalam contoh, di mana vektor posisi merupakan pria pada gambar pertama berdiri 2 meter sebelah timur dari titik asal yaitu 0,0 dan 1 meter utara pada gambar kedua dan 1 meter di utara. Lalu pada gambar kedua, vektor kecepatan menunjukkan bahwa dalam 1 menit pesawat sedang bergerak 3 km ke atas dan 2 km ke kiri. Pada gambar ketiga, vektor arah memberitahukan bahwa pistol sedang mengarah ke kanan. Jadi jika vektor V352, vektor P merupakan posisi jika memiliki satuan semua komponen vektor
meter. Jika merupakan selatan maka memiliki satuan dan dalam meter per matik. Angka pertama merupakan timur jika positif, yang kedua ialah ke atas, ketiga ialah ke utara. Jika angka negatif menandakan bahwa arah terbaik yaitu timur menjadi barat, utara menjadi selatan, dan ke atas menjadi ke bawah. Sebagai contoh, penulis memberikan gambar di atas seperti yang ada gambar pada slide di atas. Jadi kesimpulannya yaitu vektor digambarkan oleh ruas yang dilengkapi dengan anak panah yang garis sebagai perwakilan, di mana ujung vektor disebut dengan inisial poin dan akhir vektor disebut dengan terminal poin. Aritmatika vektor terdapat penjumlahan, yaitu di mana A tambah B akan sama dengan A1 ditambah B1, A2 tambah B2 dan A3 ditambah B3. Yang kedua ada pengurangan, yaitu di mana A dikurangi B maka akan menjadi hasilnya hampir sama dengan penjumlahan, hanya saja dikurangkan. Lalu ada juga perkalian skala vektor di mana dengan menggunakan rumus K V sama dengan K dikali V1 V2, V3 maka sama dengan K V1, K V2 dan K V3. Lalu sifat-sifat vektor yaitu ada yang komutatif, asosiatif, anggota identitas, impuls anggota, distributif terhadap skala, distributif terhadap skala, asosiatif perkalian dengan skala, perkalian dengan skala 1. Ada perkalian silang vektor, yaitu vektor dapat dikalikan dengan silang menggunakan dengan perkalian vektor dapat diberikan U kali Pi sama dengan U2 kali Pi3 dikurangi U3 kali V2, V3 dikali Pi1 dikurangi Pi1 dikali Pi3 dan U1 dikali U2 dikurangi U2 dikali Pi1. Dan juga penerapan vektor dapat kita bertemu di kehidupan sehari-hari, contohnya pada pesawat, kecepatan pesawat, lalu arah yang ditunjukkan oleh pistol dan lain-lainnya. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.